Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan. Bersama saya Bernadetta Ginting. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi tadi. Kebakaran menghanguskan sekitar 20 rumah yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Gugus depan Matraman, Jakarta Timur, Jumat siang. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Beberapa warga menangis histeris dan jatuh pingsan karena rumahnya terbakar. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 21 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Api dari mana sih? Dari tengah apa? Katanya sih ada yang ngomong tidak di rumah gua dari gang. Apa antaranya? Kompor matiin. Meledak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan kasusnya kini ditangani Polsek Matraman, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini kebakaran di Matraman, sudah ada rekan kami Angelika Devagam di lokasi. Angel, apakah proses pemadaman hingga kini masih berlangsung, Angel? Davi dan Bernadetta, memang terjadi kebakaran pada pukul 12 siang tadi di Jalan Gugus depan Matraman, Jakarta Timur. Kebakaran ini melanda 11 rumah dan kini kebakaran sudah berhasil dipadamkan oleh para pemadam kebakaran, dan tadi kami prediksi sekitar pukul 14 atau 14.30 kebakaran ini sudah berhasil dipadamkan. Dan kini saya bersama dengan Kapolsek Matraman untuk mengetahui apa penyebab dari kebakaran dan bagaimana kronologi terjadinya kebakaran yang menghanguskan 11 rumah di Jalan Gugus depan Matraman, Jakarta Timur. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak, mungkin bisa dijelaskan kepada kami dan juga pemirsa bagaimana kronologi terjadinya kebakaran yang terjadi pada pukul 12 siang tadi, Bapak. Oh, betul sekali. Kejadian kebakaran tuh sekitar jam 12 siang ya, saat mau sholat Jumat. Kebetulan posisinya ini di belakang Polsek ya, jadi kita langsung sama anak buah ke TKP. Tetap kita pemadam bersama langsung memadamkan sekitar 11 rumah. Sekitar 11 rumah, posisinya seperti ini. Petak-petak kecil seperti kontrakan, depannya tembok. Jadi sudah ada api di depan, tidak bisa. Tapi kita bersyukur tidak ada korban jiwa, ya. Korban jiwa nihil, bisa selamat semua gitu, Pak. Sejauh ini bagaimana Pak kabar terbaru dari pemeriksaan kepolisian mengenai kebakaran ini, Pak? Untuk status kebakaran ini sudah di polis line ya, sudah di polis line. Tetap nanti kami dalami koordinasi dengan Polres Jakarta Timur, juga dari Puslabor sesuai ketentuan. Nanti baru dari Puslabor yang akan memberikan jawaban yang pasti sesuai ahlinya. Sejauh ini juga bagaimana Pak informasi mengenai korban-korban yang bermukim di sini sebelumnya? Apakah ada informasi mengenai kabar terbaru? Mungkin mereka harus mengungsi kemana begitu, Pak? Untuk korban ya, kebanyakan memang warga sekitar sini, tapi dari pihak kecamatan ya Pak ya, dari warga sekitar ada di lapangan bulu tangkis, di situ ada poskonya untuk sementara ya.
Begitu Terima aja. kasih Bapak. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Ya, demikian Bernadetta dan juga Davi wawancara kami bersama dengan Kapolsek Matraman, dan memang sampai saat ini kami juga melihat rumah 11 rumah yang kebakaran ini sudah menjadi puing-puing. Asap pun juga masih terlihat di sini pasca dari pemadaman yang terjadi pada pukul 12 hingga pukul 2:30 sore tadi. Kembali ke Anda Davi dan juga Bernadetta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Angel. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sebelumnya 10 orang tewas dalam insiden kebakaran di kawasan Matraman, Jakarta Timur pada Kamis pagi kemarin. Kebakaran diawali oleh suara ledakan, kemudian disusul suara para korban yang berteriak minta tolong. Kebakaran menghanguskan 4 rumah kontrakan di Jalan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, Kamis pagi kemarin. Insiden ini mengakibatkan 10 orang penghuni rumah kontrakan tewas terbakar. Menurut saksi mata, kebakaran diawali suara ledakan, kemudian disusul suara korban yang berteriak minta tolong. Belasan mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas mengevakuasi seluruh jenazah. Korban terdiri dari 3 kepala keluarga yang menghuni 2 unit kontrakan. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kepergian para korban menimbulkan duka mendalam bagi keluarga. 5 jenazah korban dimakamkan di TPU Pondok Rangon. Sementara itu, 5 jenazah lainnya dibawa ke daerah asalnya di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang offline Rizik Syihab diwarnai kericuhan di luar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Beberapa orang yang diduga membuat onar ditangkap polisi. Kericuhan ini bermula saat beberapa simpatisan Rizik Syihab mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Polisi langsung membuat barikade agar tidak terjadi kerumunan. Tidak bergerak seperti itu. Namun perdebatan terjadi antara polisi dan simpatisan Rizik. Polisi meminta simpatisan Rizik membubarkan diri, namun malah terjadi perlawanan hingga saling dorong. Beberapa orang simpatisan Rizik Syihab ditangkap dan dibawa polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Ya pemirsa, hari ini merupakan sidang lanjutan Rizik Syihab terkait pelanggaran protokol kesehatan dan juga kasus tes swab kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang HRS yang digelar secara tertutup diprotes oleh kuasa hukum Rizik Syihab. Sidang lanjutan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan dan Megamendung Bogor serta kasus tes swab Rumah Sakit UMI oleh Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berisi pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Sidang offline yang digelar tertutup diprotes oleh kuasa hukum Rizik Syihab karena dianggap merugikan. Kuasa hukum Rizik membacakan sejumlah eksepsi, diantaranya pasal Undang-Undang Ormas dalam dakwaan kelima. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga tidak menyiarkan seperti sidang Rizik Syihab sebelumnya yang disiarkan di kanal resmi. Polisi meringkus sopir pengacara mantan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab. Sopir tersebut ditangkap karena kedapatan membawa 2 senjata tajam di dalam mobilnya. Anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur memeriksa mobil yang tengah terparkir di bahu Jalan Sumarno, Cakung, Jakarta Timur. Saat diperiksa di dalam mobil, petugas menemukan 2 senjata tajam yang disimpan di pintu bagian kursi pengemudi.
Mobil yang diperiksa ini diduga milik salah satu kuasa hukum terdakwa Rizik Syihab, yakni Alamsyah Hanafiah. Dan penyitaan terhadap 2 bilah atau 2 pucuk senjata tajam, di mana senjata tajam ini kami geledah di dalam sebuah mobil dengan nomor polisi. Menurut Alamsyah Hanafiah, 2 senjata tajam digunakan Asep Siswoyo yang merupakan sopirnya ini untuk memotong kabel yang ada di mobilnya. Oh, itu memang ada untuk memotong mangga, memang ada senjata tajam ada. Dan itu bukan disengaja dibawa? Oh tidak, itu memang kan persiapan kita kalau kabel-kabel putus dan sebagainya. Oke. Senjata tajam ini jenis apa, Pak? Kalau nggak salah seperti pisau apa itu? Ya. Hari-hari ada memang ada masalah. Selalu ada di mobil gitu. Di mobil memang selalu ada dari dulu. Dari dulu kan kemarin ada kabelnya juga kabel apa itu? Kita kemarin kan dari bengkel. Waktu sen kita ke kiri dia nyala tuh, ketak. Akhirnya supaya berhenti kita gunting dulu kabelnya. Kasus penemuan senjata tajam ini dalam penyelidikan Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan sidang Rizik Syihab, kita akan bergabung bersama Lineke Utsiki di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat sore Lineke, apakah sudah ada hasil dari sidang Rizik Syihab? Davi, Deta, dan juga pemirsa, sidang kasus kerumunan dengan terdakwa Muhammad Rizik Syihab tadi sudah selesai sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan tadi hasil keputusan dari Ketua Majelis Hakim yang dipimpin langsung oleh Nyoman Suparman ini menerima poin-poin keberatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Rizik Syihab. Dan ini artinya pada tanggal 30 Maret mendatang sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atau replik. Tadi ada pun sejumlah poin-poin keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum Rizik Syihab adalah mereka meminta agar dakwaan pertama dan juga dakwaan kelima berkaitan dengan jungto ataupun penggabungan antara undang-undang khusus dan juga undang-undang umum ini bisa dibatalkan demi hukum. Di antaranya adalah berkaitan dengan pencantuman undang-undang ormas yang sebenarnya kalau kita lihat ini tidak tertera dalam berita acara perkara tetapi disampaikan dalam dakwaan kelima. Tentu dengan adanya penggabungan antara undang-undang umum dan juga undang-undang khusus ini dinilai keberatan, dinilai ini tidak tepat pengenaan antara pasal undang-undang ormas dengan pasal 93 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 berkaitan dengan karantina kesehatan. Selain itu, pihak dari tim kuasa hukum juga meminta agar pasal 160 yang berkaitan dengan 160 KUHP berkaitan dengan penghasutan ini juga bisa dibatalkan karena tadi ditekankan bahwa terdakwa dari Rizik Syihab ini tidak mengundang simpatisan untuk hadir, tetapi mereka yang datang sendiri menyambut kedatangan Rizik Syihab. Sementara itu, meskipun dari persidangan dengan terdakwa Rizik Syihab ini sudah selesai, tetapi posisi dari Rizik Syihab masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena dari total 3 perkara, utamanya dari kasus kerumunan Petamburan, ini tidak hanya Rizik Syihab saja yang disidangkan, tetapi untuk panitia acara pernikahan dari Putri Rizik Syihab, diantaranya adalah terdakwa atas nama Hairis Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alatas, kemudian Idrus dan juga Maman Suryadi. Ini baru dimulai sejak pukul 3:30 sore tadi dan hingga dengan saat ini kami masih memantau terus bagaimana jalannya persidangan dari kelima terdakwa. Dan perlu kami sampaikan bahwa memang saat ini posisinya juga kondisi sudah terbilang kondusif, tetapi yang pengamanan total hampir ada 2.000 personil gabungan dari polisi dan juga TNI yang masih terus berjaga, mengingat tadi sempat terjadi kericuhan antara simpatisan dan juga pihak kepolisian yang sempat terjadi aksi dorong-dorongan. Kembali ke David dan juga Deta. Terima kasih Lineke Utsiki melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pemirsa, pedangdut kondang Cita Rahayu atau Cita Citata diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus korupsi dana bansos. Cita Citata dimintai keterangan untuk tersangka Matius Joko Santoso. Pelantun lagu Sakitnya Tuh di Sini, Cita Citata memenuhi panggilan penyidik KPK sekitar pukul 1:30 siang tadi. Keterangan Cita Citata diperlukan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka korupsi dana bansos Matius Joko Santoso.
Nama Cita-Citata muncul dalam pusaran korupsi Bansos saat pejabat pembuat komitmen Matius Djoko Santoso bersaksi dalam sidang perkara Bansos dengan terdakwa Harifan Sidabuke dan Ardian Iskandar pada 8 Maret lalu. Menurut Matius, uang dana Bansos digunakan untuk sejumlah kegiatan di lingkungan Kementerian Sosial, termasuk dalam sebuah acara di Labuan Bajo, yang mana Cita-Citata menjadi tamu undangan. Atas nama Cita Rahayu, dan yang bersangkutan saat ini telah hadir di Gedung Merah Putih KPK, sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Tim penyidik KPK akan mengkonfirmasi terhadap saksi ini terkait dengan pengetahuannya adanya aliran sejumlah uang yang diterima oleh yang bersangkutan ketika mengisi sebuah acara di Labuan Bajo yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Diduga uang yang diberikan tersebut berasal dari para vendor yang mendapatkan pekerjaan pengadaan bantuan sosial pada Kementerian Sosial tahun anggaran 2020, khususnya untuk Bansos wilayah Jabodetabek. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pemerintah akhirnya melarang mudik lebaran tahun ini. Keputusan pelarangan mudik mempertimbangkan resiko penularan COVID-19. Untuk mencegah melonjaknya penyebaran COVID-19, pemerintah akhirnya resmi melarang kegiatan mudik tahun 2021. Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi setelah berkoordinasi dengan sejumlah menteri terkait. Larangan mudik akan dimulai pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Namun pemerintah tetap mengadakan cuti bersama libur Idul Fitri tahun ini. Tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan. Sebelumnya pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat rapat dengan DPR memperbolehkan mudik pada tahun ini. Kami menyatakan bahwa boleh atau tidaknya dilakukan mudik tentunya adalah kewenangan bersama antara beberapa KL. Pertama, Kementerian PMK, gugus tugas, Kementerian Kesehatan, dan pihak-pihak yang lain. Oleh karenanya, boleh tidaknya dilakukan mudik, tentu akan diputuskan dalam kolaborasi bersama di bawah pimpinan Kementerian PMK dan gugus tugas. Upaya menetapkan boleh atau tidaknya akan kita bahas dalam gugus tugas. Namun keputusan tersebut belum terencana dengan matang, mengingat tahun ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi yang terlibat kasus salah tangkap meminta maaf. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore.